بهم. ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Maka di dalam salah satu kaul Imam Ahmad pernah menyatakan bahwa salah satu prinsip, sekali lagi ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keyakinan terhadap surga dan neraka. Ya. Tentang dari keberadaan surga neraka, saya kira sangat banyak di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah ya. Misalnya kita sedikit menukil saja di dalam Al-Imran ayat 133 itu dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ini terkait dengan surga ya. Jadi bersegeralah ya kalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Ini dalil keberadaan surga ya. Kemudian tentang neraka saya nukil satu ayat saja ya. Allah berfirman, fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Ya. Jadi jika kalian tidak dapat membuatnya, yang membuat yang serupa dengan Al-Quran, dan kalian pasti tidak akan pernah bisa membuatnya, fattaqun nar, maka takutlah kalian terhadap azab neraka ya. Allati waquduhan nasu wal hijarah idal kafirin, yang bahan bakar itu manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ini hanya dua ayat yang saya nukil terkait dalil tentang keberadaan surga dan neraka. Tentu masih banyak ayat lain dan juga hadis Nabi yang menyatakan tentang ya keberadaan surga dan neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis Nabi ya dari Imran bin Husain radhiyallahu an, bahwa Nabi pernah bersabda ya, ittala'tu fil jannati wa ra'aitu aksara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fin nari fa ra'aitu aksara ahliha nisa. Ini juga menjadi dalil bahwa neraka itu memang ada ya. Surga itu ada ya. Kata Nabi, aku melihat surga, ternyata kebanyakan penghuninya adalah fuqara. Dan aku melihat neraka dan ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Jadi di sini di samping menggambarkan tentang penghuni ya surga neraka, tentu ini juga menjadi bukti bahwa memang neraka dan surga itu sesuatu yang ada, sesuatu yang real ya, bukan sesuatu yang merupakan khayalan. Ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Bukhari yang nomor 3241 dan juga dalam Sahih Muslim hadis nomor 2738 ya. Nah kemudian bagaimana kemudian supaya kita ya diingat oleh Nabi supaya kita itu jangan banyak di dunia tertawa ya. Karena kita ini harusnya justru banyak menangis ya. Kenapa? Karena kita harus ingat dengan azab neraka ya. Karena ini ada hadis yang menarik, kata Rasulullah SAW, walladhi nafsu Muhammadin biyadih ya, lau ra'aitum ma ra'aitu labakaitum katsira wala duhiktum qalila. Qalu ma ra'aita ya Rasulullah, qala ra'aitul jannata wan nar. Jadi kata Rasulullah SAW, walladhi nafsu Muhammad biyadi, demi zat
yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Lau ra'aitum ma ra'aitu, ya, andai kata Rasulullah, kalian melihat apa yang aku lihat, labakaitum katsira, pasti kalian akan banyak menangis, wal dhahiktum qalila, dan pasti kalian akan sedikit tertawa. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, wa ma ra'aita, apa yang kau lihat ya Rasulullah? Wala ra'aitul jannata wan nar, aku melihat surga dan neraka. Ya. Jadi ketika ya sampai Rasul mengandaikan, jadi Rasul saja menangis, ya, banyak menangis, ya, dan sedikit tertawa, dan itu yang kemudian juga harusnya kita. Karena kata Rasulullah, kalau andai kita melihat surga, kita melihat neraka, pasti ya manusia dunia ini akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya. Saking apa? Kalau melihat, membayangkan neraka, tentu dia akan membayangkan bagaimana dahsyatnya azab neraka. Maka ini berarti perkara yang serius, ya, perkara yang serius yang tidak bisa kemudian disikapi dengan main-main sebagaimana yang dikomentari oleh seorang artis tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa sifat neraka itu disebutkan dalam beberapa nas, ya. Dalam Al-Quran misalnya Allah menyebutkan bahwa neraka itu memiliki 7 pintu, ya, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ya. Jadi neraka jahanam, ya, kata Allah mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu, ya, di antara mereka, di antara manusia. Dalam surat Al-Hijr ayat 44. Yang kedua, kita lihat bahwa di dalam Al-Quran juga Allah menyebutkan bahwa malaikat itu neraka itu memiliki penjaga, ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun gilazun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya adalah para malaikat, ya. Dikatakan malaikatun gilazun syidad, malaikat yang kasar, lagi keras, dan la ya'sunallah, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ma amarahum, terhadap apa yang mereka perintahkan, yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka pasti akan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Jadi ini menjadi dalil bahwa neraka itu dijaga oleh malaikat, ya. At-Tahrim ayat 6. Dan kemudian gambar neraka juga disebutkan dalam hadis, ya, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Kata beliau, yu'ta bi jahannama yauma idzin laha sab'una alfa zamamin ma kulli zamamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Ya. Didatangkan, kata Nabi, neraka jahanam itu, ya, pada hari itu dalam keadaan yang memiliki 70.000 tali kekang, ya. Setiap tali kekang diseret oleh 70.000 malaikat, ya. Hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmizi. Itu berkaitan dengan bagaimana besarnya neraka, ya. Kemudian Allah pun menggambarkan betapa panasnya api di neraka, ya. Di mana Allah berfirman, "Qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun." Katakanlah oleh Muhammad, api neraka jahanam itu adalah jauh lebih panas atau sangat panas jika saja mereka memahami. Dalam surat At-Taubah ayat 81. Nah, bagaimana panasnya neraka, api neraka itu digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor
3265 dan juga Imam Muslim hadis nomor 2843, di mana kata beliau ya, narukum hadihi allati yukidu ibnu Adam juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Ya. Jadi api kalian ini, yaitu api di dunia, kata Nabi, yang dinyalakan oleh Bani Adam atau kita manusia adalah juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Hanyalah salah satu bagian dari 70 bagian panasnya dari api neraka. Ya. Jadi api dunia itu sekali lagi yang kita nyalakan itu hanya satu bagian dari 70 bagian. Jadi 1/70 bagian dari api neraka. Ya. Ini api yang paling panas di dunia. Ya, taruhlah kalau kita misalnya api terpanas di bumi itu bersuhu misalnya 3000 derajat Celcius, ya, berwarna putih ya. Misalnya kalau kita mungkin pernah melihat tukang las ya, barangkali di situ di mana api ini bisa melelehkan besi baja, ya, dan berbagai logam keras lainnya. Nah itu apalagi kemudian jelas manusia ya. Kita coba aja, jangankan 3000 derajat Celcius ya, api biasa ya di atas kompor, ketika kita masukkan mungkin jari kita, jelas itu akan sangat panas ya, dan tidak ada orang yang tahan. Apalagi kalau kemudian tadi api yang terpanas 3000 derajat Celcius ya. Dan itu belum apa-apa ya, karena api di dunia kalau kita bayangkan misalnya matahari itu lingkaran luarnya saja konon 7 juta derajat Celcius ya. Dan di intinya, di bagian intinya itu 15 juta derajat Celcius. Jadi kalau kita bayangkan kata Nabi, api di dunia ya itu satu bagian dari 70 bagian api neraka, ya kita bisa bayangkan betapa luar biasa panasnya ya. Jangankan api neraka, sinar matahari ya, kalau kita mendekat ya bagian intinya itu 15 juta derajat Celcius, bagian luarnya 7 juta derajat Celcius, yang tidak akan ada seorang pun, bahkan tidak akan, bukan hanya manusia, bahkan bumi pun ketika mendekati matahari mungkin akan hancur. Ini belum kemudian kita membayangkan lebih panasnya lagi, itu api neraka yang dikatakan 70 kali panasnya dari api yang ada di dunia. Ini para itu gambaran bagaimana dahsyatnya panasnya api neraka. Belum lagi bagaimana kemudian kita lihat ya dalam Al-Quran digambarkan makanan minuman bagi para penghuni neraka. Allah menggambarkan ya dalam surat Al-Waqiah 51 dan 5-56, summa innakum ayyuhad-dalluna al-mukadzibuna lakiluna min syajarin min zakum famali'una minha butun fasharibuna alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin. Kata Allah, kemudian sesungguhnya kalian wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan benar-benar akan memakan pohon zakum yang akan memenuhi perut kalian. Sudah itu kalian akan meminum air yang sangat panas. Maka kalian minum seperti unta yang sangat haus, itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Ya. Jadi minuman pun ya itu minuman yang sangat panas, yang bisa membakar tenggorokan mereka, bahkan tubuh mereka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga menggambarkan dalam hadis yang lain, ya, bagaimana dahsyatnya zakum ya, yang tadi digambarkan dalam surat Al-Waqiah. Kata Nabi, "Lau anna qatratan minaz zakumi kutirat fid dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'ayisakum ma'ayisahum fa kaifa biman yakunu
ta'ama. Ya. Kata Nabi, seandainya satu tetes di dunia niscaya akan merusak kehidupan penduduk dunia. Kata Nabi, bagaimana kira-kira pengaruhnya bagi orang-orang yang makannya? Ya. Kita belum tahu pohon zakum seperti apa, tapi kalau tadi satu tetes ya buah zakum atau pohon zakum ini menetes ke dunia, itu akan bisa merusak kehidupan dunia. Ya. Maka bagaimana kemudian akibatnya bagi penghuni neraka ya, yang memakannya? Ini sesuatu yang mungkin sukar kita bayangkan, tapi yang pasti betapa kerasnya, betapa dahsyatnya azab neraka, diantaranya ketika penghuni neraka memakan pohon zakum. Ini hadis dijelaskan oleh diriwayatkan Imam Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, dan disahihkan ya. Kemudian Allah pun berfirman bagaimana menggambarkan dahsyatnya azab neraka. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tadna liz-zalimina an-nara ahatu bihim suradikuha wa yastadisu yugosu bima'in kalmuhli yashwi awjuh bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa. Ya. Kata Allah, ya kurang lebih artinya, sungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi mendidih. Ya. Jadi minumnya penghuni neraka itu seperti besi yang mendidih, bayangkan. Jangankan besi ya, kita minum air kopi yang panas aja, ya, sebagian mungkin tidak tahan. Ini dibayangkan, kata Allah di dalam Al-Quran, yang jelas merupakan hadis dalil atau nas yang qat'i. Jadi penghuni neraka diberi minum sementara mereka sangat haus, dan minumannya adalah seperti besi yang mendidih, ya, yang bahkan menghanguskan muka mereka. Dan kata Allah, ya, bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqa, itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek, ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 29. Kemudian dalam ayat yang lain, di samping diberi minum seperti tadi besi yang mendidih, ya, jadi mungkin air besi gitu ya, karena saking panasnya mendidih, meleleh, ya. Nah, Allah juga menggambarkan min waraihi jahannamu wa yusqa min ma'in sadidin. Jadi di hadapan manusia nanti ya, penghuni neraka dan neraka jahanam, dan dia diberi minum dengan air nanah. Jadi kita bayangkan nanah ya, nanah di dunia aja betapa baunya, betapa busuknya. Bagaimana neraka yang pastinya jauh lebih busuk, lebih bau gitu ya. Dan itu menjadi minuman para penghuni neraka. Itu digambarkan Allah dalam surat Ibrahim ayat 16. Nah, kemudian di dalam keterangan lain bagaimana keadaan ahli neraka, ya. Jadi Rasul menggambarkan bahwa di neraka itu, jadi walaupun betapa dahsyatnya siksaan neraka bagi penghuninya, itu tidak membuat mereka mati. Ya. Mengapa? Karena setiap tubuh mereka hancur itu akan berganti. Bahkan dalam sebuah keterangan, ya, dalam sebuah hadis dikatakan pergantian tubuh manusia di neraka itu bisa 70.000 kali sehari gitu. Ya. Artinya apa? Mereka akan merasakan terus, tidak pernah istirahat sedetik pun, merasakan azab neraka. Setiap kali hancur tubuh mereka, diganti lagi dengan tubuh yang baru. Terus seperti itu sampai ribuan kali per hari. Dan di dalam hadis Nabi, ya, bagaimana keadaan penghuni neraka, bisa tentang kulit mereka, ya. Kata Nabi, inna gila zozilil kafir isnatani warba'una dhiro'an bidhiro'il jabbar wa inna dirsahu misluhud
wa inna majlisa min jahannam kama baina Makkah wal Madinah. Ya. Dalam hadis At-Tirmizi dan Al-Hakim. Ini juga hadis sahih, ya. Kata Nabi, sungguhnya tebal kulit seorang kafir di neraka ialah 42 hasta, ukuran orang kuat yang besar, ya. Sebutkan giginya seperti gunung Uhud, ya. Kita bisa bayangkan, ya. Jadi tubuh para penghuni neraka itu besar, dan sungguh tempat duduknya di neraka jahanam itu seluas Makkah dan Madinah, ya. Itu kalau kita yakin dengan apa yang digambarkan oleh hadis Nabi ini, ya. Kemudian bagaimana sifat-sifat penghuni neraka yang tadi saya sebutkan, bagaimana digambarkan oleh Allah, ya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairuha liyadzuqul azaba innallaha kana azizan hakima. Kata Allah, sungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka, ya. Setiap kali kulit mereka hangus, ya, kata Allah, kami ganti dengan kulit yang baru, kulit yang lain, supaya mereka merasakan terus azab, tidak pernah berhenti, ya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi itu yang Allah gambarkan, ya, di neraka. Yang kita tahu, ya, satu hari di neraka ada yang digambarkan oleh Al-Quran dan hadis, itu satu hari di neraka itu seperti 50.000, ya, tahun di dunia. Kita bisa bayangkan, jangan dibayangkan satu hari neraka sama dengan satu hari di dunia, itu puluhan ribu tahun satu hari neraka. Kita bisa bayangkan betapa kemudian manusia itu tidak pernah berhenti, tidak pernah istirahat sedetik pun merasakan azab ketika mereka diazab di neraka. Ya, siapa yang diazab di neraka? Ya, tentu pertama orang-orang kafir, jelas, ya. Orang kafir akan diazab oleh Allah di neraka. Ya, mereka adalah, ya, khalidina fiha. Ya, mereka kekal di dalamnya. Masuk orang-orang, ya, orang fasik, orang-orang muslim tapi mereka biasa bermaksiat kepada Allah, banyak melakukan dosa, itu juga ditempatkan di dalam neraka, ya. Nah, tentu banyak dosa yang dilakukan oleh manusia, ya. Termasuk, ya, apa, dosa besar, dosa kecil, pertama dosa-dosa besar, jelas ini akan mengantarkan pelakunya pada azab neraka, ya. Misalnya para pezina, para pemakan riba, ya, orang-orang misalnya LGBT dan seterusnya, ya, para koruptor, ya, orang-orang yang melakukan pembunuhan tanpa hak, misalnya, itu adalah pelaku dosa besar, ya. Dan mereka tentu akan mendapatkan azab yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita lihat, ya, yang mungkin oleh kita dianggap perbuatan ringan, itu ternyata juga mendapatkan azab yang keras di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, misalnya orang yang menggambar makhluk bernyawa, ya. Di dalam hadis Nabi dalam riwayat Ahmad dikatakan, inna asadan nasi azaban indallahi yaumil qiyamati al-musawwirun. Ya. Sesungguhnya azab yang paling keras yang dirasakan oleh manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah tukang gambar, tukang lukis. Jadi ini perilaku yang mungkin oleh sebagian kalangan dianggap sepele, itu pun mendapatkan azab yang sangat keras. Apalagi perbuatan yang jelas-jelas, ya, merupakan dosa besar, seperti tadi berzina, ya, kemudian membunuh, ya, dan seterusnya, ya, memakan riba dan seterusnya. Nah, kemudian Nabi juga menyatakan di dalam hadis Imam Ahmad juga, ya, yang artinya kurang lebih, sesungguhnya orang yang paling dahsyat siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi. Artinya mereka adalah musuh para Nabi, dan Nabi pun musuh mereka, dan seseorang yang membuat berhala, ya. Kemudian nama lain dikatakan, ya,
asyadun nasi azaban man la yanfa'u bi'ilmihi. Jadi siksa manusia yang paling keras yaitu yang pengetahuannya, ilmunya tidak diamalkan, tidak bermanfaat. Jadi artinya apa? Artinya di sini orang yang punya pengetahuan, yang punya ilmu, yang memahami halal dan haram, tapi kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya, ini pun akan mendapatkan azab yang paling keras di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian dalam hadis lain dikatakan, inna asyadan nasi azaban yaumil qiyamati asyadun nasi azaban lin nasi fid dunya. Di dalam riwayat Ahmad juga dikatakan bahwa manusia yang paling dahsyat siksanya adalah orang yang paling bengis ketika menyiksa manusia di dunia. Makanya ya orang-orang di antaranya terutama para penguasa ya yang melakukan siksaan apalagi terhadap para ulama, para pendakwah ya di penjara-penjara mereka, tentu mereka lah yang paling dahsyat merasakan azab neraka nanti. Kemudian dalam ayat yang lain Allah menggambarkan bagaimana ya keadaan penduduk neraka. Di dalam surat Al-Anbiya 100 dikatakan lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Mereka di dalam neraka itu merintih ya di dalam api dan mereka di dalamnya tidak bisa mendengar. Kemudian Rasulullah juga bersabda ya menegaskan ya inna ahlan nari la yabkuna fin nari hatta law ujriyatis sufun fi dumuhim la jarat thumma innahum la yabkuna ad-dama ba'da dumu'i wa bimisli ma hum fi. Ya. Kata Nabi dalam riwayat Ibnu Majah, di sini juga di Sahih, sungguh ya penduduk neraka akan menangis di neraka seandainya perahu dijalankan di genangan air mata mereka, niscaya perahu tersebut akan berjalan. Bayangkan ya. Jadi tangisan penduduk neraka saking banyaknya, saking seringnya mereka menangis. Andai genangan air mata ya kemudian genangan air mata mereka di atasnya, kata Nabi, disimpan perahu itu akan berjalan. Ya. Berarti apa? Luar biasa ya. Ya. Karena perahu, sekecil-kecil perahu, ya itu akan berjalan di atas air. Ya, walaupun sedikit, ya tentu kita bisa bayangkan kalau kemudian itu adalah ternyata air mata manusia di neraka. Yang lebih dahsyat ketika Rasul mengatakan summa innahum layabkuna dama ya layabkuna dama badad dumu wa bisli mahum fihi. Kemudian mereka akan menangis darah ya sebagai ganti air mata mereka ya. Jadi tangisan yang keluar dari mata mereka bukan lagi air mata tetapi justru darah, tangisan darah. Ini dalam hadis Nabi riwayat Ibnu Majah. Kemudian Allah pun menggambarkan lewat lisan Rasulullah SAW keadaan yang lain dari para penghuni neraka. Ya. Yang intinya adalah mereka itu senantiasa menangis dengan lolongan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi saking kerasnya, ya, lolongan itu terdengar dari jarak yang sangat jauh. Ya. Itu dinyatakan dalam hadis Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, bagaimana kemudian azab itu dirasakan oleh para pendosa, ya, orang-orang kafir, orang-orang fasik, ya. Contoh misalnya kepada atau azab bagi para pezina, ya. Rasul bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ya. Jadi beliau katakan summa intalaqa bi faida bi qaumin asyaddi syai'in intifakhan wa antanihi rihan wa suwaihi manzuran fa qultu man haula'i qila az-zanuna waz-zawani. Kemudian keduanya yang malaikat membawaku, ternyata ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, bau tubuhnya sangat busuk, paling jelek dipandang,
dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran. Ya. Aku tanyakan ya kepada malaikat, ya, siapa mereka? Maka keduanya menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Ya. Itu gambaran para pezina yang mereka ini ya digambarkan tubuhnya besar, baunya busuk, ya, wajahnya jelek, dan mereka itulah sekali lagi para pezina laki-laki dan perempuan. Nah, bahkan jangankan pezina, ya, ketika ada seorang wanita misalnya, ya, mungkin ada di antara wanita yang enggan ketika mereka melahirkan, punya bayi, enggan menyusui anaknya, yang mungkin ini sepertinya akan dianggap sepele, ya, karena sekedar tidak menyusui padahal mungkin air susunya banyak, tapi dengan alasan mungkin khawatir, mohon maaf, ya, buah dadanya jadi jelek dan seterusnya, misalnya dengan alasan kecantikan, kemudian dia enggan menyusui anaknya, ya. Ini pun yang mungkin oleh sebagian dianggap sepele, itu pelaku atau wanita seperti ini juga akan mendapatkan azab yang sangat dahsyat, ya. Kemudian kata Nabi, "Tsumma intalaqa bi faida binisa'in yatanhashu sadyahunna hayyat qultu ma balu haula'i." Ya. Qila haula'i allati yamna'na auladahunna albanahunna. Kemudian keduanya, kedua malaikat yang mengiringi Nabi itu berangkat membawaku, ternyata ada wanita-wanita yang puting susu mereka digigit ular. Aku bertanya siapa mereka, kemudian keduanya atau malaikat menjawab mereka adalah wanita yang tidak mau memberikan air susu mereka kepada anak-anak mereka. Ini juga dalam riwayat Ibnu Hibban, ya. Itu beberapa gambaran, ya, tentang bagaimana dahsyatnya api neraka. Dan kemudian dalam hadis yang lain, ya, bahwa di neraka ternyata juga ada ular, ada kalajengking, ya, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan bahwa Nabi memberitakan jika ular di neraka menyengat satu gigitan saja kepada penghuni neraka akan menyebabkan panas demam selama 40 musim, ya. Demikian juga kalajengking di neraka jika menggigit satu gigitan saja akan menyebabkan panas demam selama 40 musim. Wallahu alam, ya. Ini memang di dalam hadis-hadis tersebut disebutkan demikian. Warahmatullah. Dan kalau kita ingin tahu siksaan apa yang paling ringan di neraka, ya, bagaimana gambarannya, itu digambarkan Rasulullah SAW. Kata beliau, "Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamati rajulun mutana'ilun bina'lain min narin yagli minhuma thimaguhu." Ya. Ini dalam riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dalam hadis sahih, ya. Dan disebutkan oleh Nabi, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat nanti ada seseorang yang dipakaikan kepadanya dua sandal dari api neraka, tetapi justru dua sandal ini telah cukup mendidihkan otaknya, ya. Jadi itu yang paling ringan, ya. Dipakaikan sandal dari api neraka, walaupun diletakkan tentu di bawah kakinya, tapi telah cukup menjadikan otaknya itu mendidih. Dan itu sekali lagi dikatakan sebagai inna ahwana alin nari azaban yaumal qiyamah. Jadi siksa yang paling ringan bagi penghuni neraka di hari kiamat nanti. Warahmatullah. Kemudian bahwa sekali lagi tadi ingin saya tegaskan, siksaan semacam ini yang dirasakan penghuni neraka tidak pernah berhenti. Tidak ada waktu sedetik pun untuk jeda, ya, untuk beristirahat, ya. Dan sampai saking tidak tahannya pasti, ya, mereka berangan-angan di neraka itu ingin dikeluarkan, sesuatu yang mustahil, ya. Wahum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Di dalam surat Al-Fatir, ya, Fatir dan 37 ayat 37 dikatakan,
mereka penghuni neraka itu senantiasa menjerit-jerit di neraka. Kemudian mereka berkata, Rabbana akhrijna, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami. Ya, na'mal solihan, pasti kalau dikeluarkan, kata mereka, kami akan melakukan amal soleh. Ya, seperti yang telah seperti ya berladzi kunna na'mal, itu menjadi amal soleh tidak seperti yang telah kami kerjakan. Itu sekali lagi hanya angan-angan dari orang-orang kafir, orang-orang fasik, dari para penghuni neraka. Karena kenapa angan-angan? Karena mustahil mereka akan kemudian dikeluarkan dari neraka, ya, walaupun cuma sehari. Ya. Demikian, maka jelas kita ya tidak bisa kemudian menganggap enteng, apalagi dianggap main-main seperti tadi komentar artis ya, yang cenderung menganggap enteng ya tentang dahsyatnya neraka. Dan bagi kita yang mengklaim sebagai seorang mukmin, sekali lagi keimanan kita kepada hari akhirat dan kebenarannya, termasuk gambaran tentang neraka, tentang kedahsyatannya, ini wajib kita imani. Dan kalau kita tidak iman, tentu ini akan menjadi penghuni neraka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan ya kita semua dijauhkan dari Allah dari siksa neraka, jangankan yang paling keras, bahkan siksa yang paling ringan neraka pun mudah-mudahan dijauhkan dari kita ya. Amin ya rabbal alamin. Sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz Supriyadi, ya saya kembalikan kepada antum. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa ini, Masya Allah. Nastagfiruka wa natubu ilaik ya Allah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar ya. Kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan semua yang hadir di sini dan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dijauhkan dari api neraka ya, Masya Allah ya. Baik, Pak Ustadz, luar biasa ini tadi saya menyimak dari setiap untayan ya, Masya Allah ya, begitu dahsyatnya gambaran neraka. Jadi kalau seandainya ada orang yang tadi mungkin bahkan sampai melecehkan, bahkan sampai menganggap hal yang biasa gitu, ini kan miris sekali gitu ya, miris sekali ya. Ya, Masya Allah ya. Kita tunggu pertanyaan dari rekan-rekan nih. Mungkin dari saya dulu, Pak Ustadz. Ada ini kan, ada suratku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, mungkin bisa diulang lagi. Memang di sebelumnya sempat dibahas ini bagaimana cara menjaga dari api neraka ya. Nah, cara menjaganya itu seperti apa, Pak Ustadz? Sambil menunggu yang lain pertanyaannya, silakan. Ya, jadi menjaga dari neraka tentu dengan bagaimana kita dan keluarga kita itu dididik dengan Islam. Ya. Salah satunya adalah yang bisa kemudian menjadi perisai dari api neraka, ya, adalah kita memantapkan keimanan kita. Ya, jangan sampai kita terjerumus dalam kesyirikan misalnya. Karena di sini misalnya di dalam sebuah hadis ya, tentang orang-orang yang selama dia tidak melakukan syirik, artinya tetap mantap di dalam ketauhidannya ya. Kata Nabi, man laqiyallaha la yusrik bihi syai'an dakhala jannah ya. Jadi barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, maka pasti akan masuk surga ya. Orang masuk surga otomatis tidak akan masukkan ke dalam neraka gitu ya. Jadi diantaranya tadi memantapkan keimanan akidah kita dan keluarga kita supaya tetap konsisten dalam keimanan, dalam ketaatan kepada Allah, dan jauh dari menyekutukannya dari perbuatan syirik ya. Baik syirik besar maupun syirik kecil ya. Syirik besar itu tentu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, walaupun menyembah Allah juga tapi menyembah selain Allah sebagaimana dulu orang-orang jahiliyah ya. Syirik kecil sebagaimana menyebut seperti kita melakukan riya ya, melakukan sum'ah, beramal tidak karena Allah. Tentu itu harus kita hindari ya. Yang kedua adalah kita selalu tunduk patuh taat mengikuti Rasulullah SAW ya.
Ya, sebelum itu Allah juga harus menyebutkan fa innallaha qad harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya. Jadi Allah mengharamkan neraka dari seorang yang mengucapkan meyakini la ilaha illallah dalam keadaan mengharapkan wajah Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga sekaligus menegaskan ya, meneguhkan bahwa memantapkan akidah kita ya. Kemudian dengan mantap meyakini la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah, itu juga akan menjadi perisai kita dari api neraka. Yang kedua adalah tentu kita harus tunduk patuh taat pada Allah dan mengikuti Rasulullah SAW ya, mengikuti sunnah beliau dan menjauhi segala hal yang menyimpang dari apa yang diperintah oleh beliau ya, termasuk ya bid'ah ya, kemudian segala penyimpangan hukum syara itu juga harus kita jauhi ya. Nah ini yang menjadikan kemudian apa istilahnya bisa menjaga diri kita dari api neraka, diri kita keluar dari api neraka. Nah, dalam hadis dikatakan dalam hadis Abu Dawud ya, wa inna hadil millah satabtariku ala salasin wa sab'ina sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah ya. Kata Nabi ya, umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan akan ditempatkan di neraka dan 1 golongan akan dimasukkan dalam surga. Nah, siapa mereka? Dalam riwayat Abu Dawud dikatakan yaitu orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan sahabatku sekarang ini. Artinya mengikuti sunnah Rasul dan sunnah para sahabat itu yang akan menyelamatkan kita dari dimasukkan ke dalam 73 golongan yang masuk neraka ya. Dalam hadis lain dikatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafur rasyidin. Jadi sekali lagi ini juga yang menjadi perisai kita supaya kita tidak dimasukkan dalam neraka ya, maka mengikuti sunnah Rasul dan sunnah khulafur rasyidin ya. Dan tentu ini sangat luas maknanya. Jadi kalau kita melihat bahwa sunnah Rasul, jangankan sunnah Rasul, bahkan sunnah khulafur rasyidin itu harus kita ikuti. Dan di antara sunnah khulafur rasyidin yang paling menonjol adalah ya khilafah sebetulnya ya, kekhilafan Islam yang justru hari ini malah ironisnya banyak ditentang bahkan oleh orang yang dikatakan tokoh agama. Pada itu sekali lagi jalan kita untuk masuk surga ya. Dan sunnah di sini bukan sekedar ibadah sunnah, tapi seluruh apa yang diajarkan ya, baik merupakan ucapan, perilaku maupun diamnya Nabi ya, yang merupakan perintah dan larangan beliau, tentu semua harus dijalankan oleh umatnya supaya kita terjaga dari siksaan atau azab neraka. Dan tentu yang juga tidak kalah pentingnya adalah kita selalu memohon kepada Allah ya, dari apa istilahnya disiksa dari azab neraka. Maka satu doa yang sering dibaca yang diajarkan Rasulullah ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Di ujung kita memohon agar kemudian dijauhkan dari azab neraka. Saya kira itu ya Ustaz Syafri ya, intinya adalah memantapkan akidah iman kita, kemudian kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dengan mengikuti Rasulullah SAW ya, sunnah beliau dan juga sunnah khulafur rasyidin. Allah alam. Ya, Masya Allah ya. Kemudian ini ada pertanyaan nih Pak Ustadz. Kita masuk ke ruang Zoom dan YouTube. Di Zoom ada yang bertanya, bagaimana dengan azab orang-orang yang sudah bertobat, yang sebelumnya mereka ahli zina, apakah akan tetap mendapatkan azab seperti yang Ustaz jelaskan tentang betapa pedihnya azab neraka kelak ya? Satu itu. Kemudian yang kedua, nah ini Ustaz mau nanya, neraka itu
bertingkat-tingkat ya. Yang paling ringan itu seperti apa, dan apa setiap orang muslim merasakan api neraka? Mungkin 2 pertanyaan dulu. Itu di YouTube. Iya. Pertama terkait dengan orang-orang yang orang kafir yang kemudian dia bertobat, dia masuk Islam ya. Dalam hadis Rasul mengatakan bahwa at-taibuna ani dzanbi kaman la dzanbalahu. Ya. Jadi orang yang bertobat dari satu dosa itu seperti dia tidak berdosa gitu. Yaitu kalau mereka adalah tobatan nasuha, tobat yang tulus, tobat yang betul-betul istilahnya bukan tobat sambal ya. Tobat sambal makan walaupun pedas terus aja kita makan. Ya. Jadi tobatan nasuha itu pertama, kalau yang saya baca dalam misalnya kitab Syarah Riyadhus Shalihin ya, Dalil Falihin yang dijelaskan Imam Nawawi ya. Jadi tobat yang benar pertama adalah harus ada penyesalan yang dalam dari pelaku atau pendosa ya. Menyesal semenyesal-menyesalnya. Yang kedua, tobatan nasuha itu ditunjukkan juga bahwa dia memohon ampun pada Allah dengan sungguh-sungguh meminta ampunan pada Allah ya. Jadi kalaupun istighfar bukan sekedar ucapan di lisan, tapi betul-betul di situ bersungguh-sungguh memohon ampun pada Allah, berharap besar Allah mengampuni dirinya. Yang ketiga adalah menghentikan dosa yang pernah dilakukan, total meninggalkan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Jadi kalau dia pernah berzina, ya dia berhenti dari zinanya. Ketika dia pernah menjadi pelacur, dia berhenti saat itu juga menjadi pelacur. Ya. Bukan hari ini kemudian dia berzina, bertobat, kemudian dia zina lagi, tobat lagi, zina lagi. Ya, ini bukan tobatan nasuha namanya. Ya. Bahkan ini bisa dikatakan sebagai ya istihja itu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama yang pernah dia lakukan. Ya, jadi 4 syarat itu yang kemudian menjadi syarat tobatan nasuha. Tapi yang kemudian harus dipahami ya di dalam kitab yang sama, dalam kitab Al-Falihin ya, atau penjelasan ulama yang lain, bahwa kesediaan bertobat nasuha ada kesediaan untuk menjalani hukuman kalau menyangkut dosa yang memang ada hukumnya di dunia. Contoh misalnya, kalau dia pernah berzina ya, katakanlah zina muhsan, dan yang hukumannya intinya adalah dirajam ya, maka bentuk pertobatan dia yang sungguh-sungguh, tobatan nasuha, adalah kesediaan dia untuk menjalani hukuman rajam. Ini mengapa salah seorang sahabiah, yaitu Ghamidiyah di zaman Nabi, dia khilaf, terjerumus dalam sebuah perzinahan, dia kemudian begitu inginnya ya, sampai nangis-nangis kepada Rasulullah untuk dirajam ya. Ketika datang kepada Nabi, ya Rasulullah, rajamlah aku ya. Kata Nabi, apakah kamu ini waras ya? Apakah kamu ini sadar? Ya Rasulullah, aku ini berzina ya. Kemudian kata Nabi, ada yang melihat enggak? Ya, kira-kira seperti itu. Ya tidak ada. Ya kalau begitu ya sudah, kamu pulang aja. Bukannya gembira, kemudian dia makin sedih. Kenapa? Karena ternyata Rasul tidak mau merajam dirinya. Akhirnya kemudian berbulan-bulan dia menangis, bersedih. Ya, tidak terasa kemudian ternyata dari perbuatan zina menghasilkan dirinya hamil. Ketika hamil apa? Kemudian dia bersegera datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku dulu yang datang pada engkau ingin dirajam karena aku pernah berzina. Rasul bertanya, apakah ada saksi? Tidak ada ya Rasulullah. Tapi ini lihat, aku ini tidak punya suami, tapi aku hamil. Ini membuktikan bahwa aku berzina. Kata Rasul, baik kalau gitu ya kamu pulang aja dulu sampai melahirkan. Ketika melahirkan datang lagi ingin dirajam, tetapi karena Rasul disuruh pulang untuk kemudian membesarkan bayinya. Baru ketika kemudian bayinya sudah berumur 2 tahun datang pada Nabi, dan Nabi kemudian merajamnya sampai beliau wafat
itulah bentuk pertobatan Gomedia. Ya. Jadi ketika dia bertobat, sungguh-sungguh bertobat, di samping dia menyesal, di samping dia mohon ampun pada Allah, di samping dia berhenti dari zinanya, di samping dia kemudian bertekad untuk tidak berzina, dia juga bersedia bahkan kemudian menyerahkan diri untuk dirajam oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaannya barangkali bagaimana? Justru betapa ruginya, ya, betapa ruginya orang-orang melakukan dosa besar di zaman sekarang ketika hukum Islam tidak diterapkan. Kenapa? Karena fungsi hukum Islam diantaranya selain sebagai jawajir, sebagai pencegahan, ya, juga sebagai jawabir, sebagai penembus dosa bagi yang bersangkutan. Makanya kenapa Gomedia, ya, sangat ingin memaksa untuk dirajam, karena dia meyakini ketika di dunia sudah dirajam akan terbebas ajab di akhirat. Kenapa? Karena siksaan atau hukuman di dunia sekali lagi itu menjadi penebus dosa bagi orang-orang yang melakukan dosa besar yang memang ada konsekuensi hukumnya. Ya. Maka saya pun pernah ditanya, ya, oleh pelaku zina, kalau begitu bagaimana saya harus bertobat sementara hari ini tidak ada hukum Islam? Maka saya menganjurkan saja, ya, menyarankan perbanyak amal soleh ketaatan, diantaranya Anda harus menjadi pengemban dakwah, ya, dimana dakwah ini akan insya Allah amalnya, pahalanya setara dengan amal yang jihad, ya. Sehingga ketika kemudian nanti dosa zina antum, ya, ditimbang dengan amal soleh antum, mudah-mudahan amal soleh antum yang berat, ya, bisa mengalahkan dosa zina. Maka jelas bahwa orang yang pernah bermaksiat dosa besar harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam ketaatan kepada Allah, ya. Kalau dia mungkin bersedekah, orang lain biasa-biasa saja, dia harus yang luar biasa. Kalau orang lain mungkin berdakwah biasa saja, dia harus lebih luar biasa lagi, semangat lagi dalam dakwahnya, jauh lebih semangat.